Selamat malam. Kemarin setelah menjelaskan tentang pengobatan dini berdasarkan mekanisme autofagi, ada beberapa bantahan ketika saya mengatakan bahwa autofagi itu tidak identik dengan puasa. Mengapa? Karena mungkin banyak sekali sahabat-sahabat sekalian yang memahami autofagi ini terutama dari karya Profesor Yoshinari Ohsumi yang memperoleh hadiah Nobel untuk penemuan mekanisme autofagi pada sel ragi. Beliau menjelaskan kalau sel ragi itu dikondisikan dalam keadaan starvasi yang mirip dengan puasa pada manusia, dan setelah starvasi sekian jam terlihat fenomena autofagi pada sel ragi tersebut. Pada manusia prosesnya tidak sesederhana itu. Pada manusia tidak hanya kondisi starvasi saja, tapi melibatkan banyak hormon. Nah, ini yang sebetulnya dijelaskan pertama kali itu oleh Profesor Christian de Duc dari Belgia. Beliau menemukan lisosom. Nah, lisosom ini yang jadi fokus, jadi pemeran utama dalam proses autofagi, baik dalam temuan autofagi berdasarkan Profesor Christian de Duc ataupun Profesor Yoshinari Ohsumi. Itu sama, sebetulnya mereka melihat pemeran utamanya itu lisosom. Hanya perbedaannya, kalau pada Profesor Yoshinari Ohsumi itu dikondisikan starvasi, sedangkan temuan Profesor Christian de Duc itu diberikan rangsangan hormon glukagon. Dan ini sebetulnya yang paling mirip dengan mekanisme autofagi pada manusia. Jadi pengaruh hormon yang begitu banyak, bahkan tidak hanya satu hormon sebetulnya, bukan hanya hormon glukagon, banyak sekali hormon yang terlibat dalam proses autofagi. Itu sebabnya mengapa ketika saya menjelaskan tentang cara menetralisir efek obat itu kemarin, saya meminta pada sahabat sekalian untuk berhenti makan itu sekitar jam 6 sore. Mengapa harus jam 6 sore berhenti? Karena itu merangsang rasa ngantuk. Rasa ngantuk itu. Rasa ngantuk ini nanti akan merangsang pelepasan growth hormone. Nah, ini sebetulnya yang jarang sekali dikupas. Dan mungkin juga sahabat-sahabat sekalian kebanyakan berpikir bahwa growth hormone itu hanya ada pada masa kanak-kanak. Padahal tidak sih, sebetulnya growth hormone itu sampai orang usia tua sekalipun tetap ada. Cuman fungsinya berbeda. Kalau pada anak-anak itu terutama untuk proses bertumbuh. Sedangkan pada orang dewasa, growth hormone ini fungsinya untuk meregenerasi sel. Jadi tidak berhenti pada masa anak-anak saja sebetulnya growth hormone itu ya. Jadi orang dewasa pun sama memiliki growth hormone. Nah, growth hormone ini sangat dipengaruhi oleh siklus tubuh atau biasa disebut siklus sirkadian ya. Jadi teman-teman sering dengar ya siklus sirkadian. Nah, growth hormone ini selain dipengaruhi oleh siklus sirkadian, juga dipengaruhi oleh aktivitas otak, terutama di hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah bagian otak yang banyak melibatkan aktivitas emosi. Jadi, selain keteraturan siklus sirkadian, juga peran kestabilan emosi juga mempengaruhi pelepasan dari growth hormone. Jadi, nanti emosi yang terkendali itu akan merangsang kelenjar hipofise bagian anterior untuk melepaskan growth hormone. Nah, growth hormone ini nanti akan mempengaruhi juga banyak kelenjar yang lain, diantaranya yang tadi kelenjar pankreas. Jadi kelenjar pankreas itu nanti akan melepaskan
glukagon. Terus di kelenjar adrenal itu dia akan melepaskan hormon kortisol. Nah, banyak gitu, jadi mempengaruhi lisosom. Dan karena yang mempengaruhi lisosom itu tidak hanya satu hormon, nah ini sebetulnya yang menarik. Itu yang bisa kita intervensi berdasarkan aktivitas hormon tersebut. Jadi misalnya gini, pada orang perokok, nah ini sebetulnya yang perokok ya, itu juga sama, dia merangsang pelepasan glukagon. Caranya seperti apa? Caranya, jadi nikotin ini itu sebetulnya sejenis kolin. Nah, kolin ini nanti di otak itu dia akan menghasilkan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini adalah jenis neurotransmitter yang mempengaruhi fungsi berpikir. Makanya tidak heran kalau ada penelitian dari, kalau nggak salah masih tahun 2021, kalau nggak salah tahun 2021 itu sudah ada dipublikasikan penelitian di New Zealand. Kalau orang-orang perokok itu ternyata lebih cerdas daripada yang tidak perokok. Mungkin ini berbeda dengan apa yang selama ini dipercaya oleh masyarakat, bahwa merokok itu membuat kita sulit berpikir. Justru sebaliknya. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru, karena memang di buku-buku farmakologi juga sebetulnya sudah dijelaskan kalau nikotin itu bahan baku dari asetilkolin. Ya, asetilkolin itu neurotransmitter yang berperan penting dalam proses berpikir. Nah, selain pembentukan asetilkolin, nanti asetilkolin itu akan mempengaruhi kelenjar hipofisis untuk melepaskan dopamin. Nah, dopamin ini yang mempengaruhi rasa nyaman. Nah, ini yang perlu kita, makanya orang merokok itu rasanya kayaknya rileks, senang, karena memang dipengaruhi oleh asetilkolin untuk melepaskan dopamin. Nah, tapi selain dopamin juga ada yang namanya monoamin glikose itu. Jadi MAO itu fungsinya untuk menginhibisi fungsi dopamin. Jadi dopamin itu tidak akan terus-terusan bekerja terus. Nah, makanya teman ini harus menggunakan nikotin yang dosisnya tinggi. Cuma kalau dosisnya rendah, MAO-nya nggak keluar, neurotransmitter penghambat dopaminnya. Akhirnya orang yang ini terutama untuk teman-teman yang perokok dengan nikotin yang rendah, itu biasanya malah jadi ketagihan karena si MAO-nya nggak keluar. Ya, justru keliru sebetulnya kalau ada pendapat mengatakan bahwa kalau rokok dengan nikotin rendah itu lebih baik daripada rokok dengan nikotin tinggi. Tidak, justru yang nikotinnya yang kadar normal lah sebetulnya yang lebih baik. Kenapa? Karena orang akan tercukupi sehingga bukan hanya dopamin yang keluar, tapi MAO-nya juga akan keluar. Nah, sehingga efek rasa nyamannya tidak terus-menerus dan orang mengalami apa yang disebut rasa cukup nikotin. Ya. Nah, selanjutnya dopamin ini di tubuh juga akan mempengaruhi pelepasan norepinefrin, dirubah menjadi norepinefrin. Nah, norepinefrin inilah yang mempengaruhi pankreas untuk melepaskan glukagon. Nah, jadi banyak ya. Jadi sama. Nanti glukagon seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu yang mempengaruhi lisosom untuk melakukan proses autofagi. Dan ternyata penemuan berikutnya tidak hanya glukagon yang mempengaruhi kerja lisosom. Nah, apalagi kortisol. Nah, kortisol ini pelepasannya dipengaruhi oleh growth hormone yang kita lepaskan pada saat kita tidur dan rileks tadi ya. Nah, kortisol ini juga sama mempengaruhi lisosom dan peroksisom. Jadi pada lisosom akan memicu terjadinya proses autofagi, sedangkan pada peroksisom akan memicu terjadinya proses gluconeogenesis dan glikogenolisis ya. Terus apalagi sebetulnya ada lagi ternyata bukan cuma hormon kortisol, ada lagi yaitu paratiroid hormon. Ini juga sama dipengaruhi pelepasannya oleh growth hormone. Hanya kalau paratiroid hormon itu spesifik, dia mempengaruhi peroksisom dan
lisosom yang ada di jaringan tulang. Ya, jadi sebetulnya pada manusia itu tidak tergantung harus starvasi dulu atau puasa dulu, apa yang seperti disebutkannya. Jadi ada yang ngetren sekarang itu intermittent fasting atau apalah yang banyak puasa-puasa gitu ya. Tidak, pada manusia justru lebih berperan itu adalah bagaimana interaksi antar hormon yang mempengaruhi kerja lisosom. Jadi fokus utamanya itu adalah lisosom yang dipengaruhi oleh berbagai macam hormon, ya. Nah, ini yang jadi fokus sebetulnya autofagi. Jadi kerja lisosom dipengaruhi oleh apa? Lalu lisosom mengakibatkan apa? Itu yang jadi fokus autofagi, ya. Jadi bukan puasa saja. Jadi makanya sekarang ada pernah kalau nggak salah tahun 2014 itu penelitian tentang pemanfaatan nikotin untuk obat kanker. Itu benar, cuma memang kalau dikatakan nikotinnya sendiri sebagai sitostatik salah, karena nikotinnya tidak mempengaruhi kematian sel, tidak. Nikotinnya sendiri hanya memicu mekanisme autofagi. Nah, mekanisme autofagi inilah yang mencerna gen-gen yang bisa mengakibatkan perubahan menjadi sel kanker. Ya, itu ya. Jadi jangan terpaku harus puasa terus, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami proses interaksi antar hormon yang mempengaruhi lisosom dan apa yang terjadi setelah lisosom melakukan proses autofagi. Begitu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.